kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa, pagi hari ini Kau telah kumpulkan kami di tempat ini dengan selamat ya Bapa. Tuhan berkatilah ibadah kami Bapa, berikanlah kelancaran dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Biarlah para jemaat yang datang dengan haus dan lapar akan pulang membawa dengan kelegaan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu, atas keajaiban-Mu yang Kau berikan hingga saat ini Bapa. Berkatilah ibadah ini Tuhan. Hanya kepada-Mu Tuhan kami dapat beribadah ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Hanya kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau ya Bapa yang layak kami puja dan kami sembah. Di atas segala raja Bapa, dulu sekarang hingga selamanya.
ada sukacita? Jika ada, bisa lambaikan tangan ke atas. Karena hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan membesarkan nama Tuhan Yesus. Karena Dialah Allah yang layak kita besarkan, karena Dia Allah yang ajaib, maka kita akan pujikan kebesaran tak terbatas kebesaran-Mu Bapa. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama. Bagi yang pelayan kantor kolektor dipersilakan. Kita akan pujikan Raja Mulia Allah Pemenang.
percaya Engkaulah Raja di atas segala raja, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkaulah Allah yang ajaib dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, Bapa, yang berlimpah bagi hidup kami, Tuhan. Haleluya, Bapa, Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap rindu, Tuhan, akan hadirat-Mu, Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus. Setiap waktu hidup berikan kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup berikan kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja.
Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, patut kami bersyukur dan berterima kasih atas kemurahan dan anugerah Allah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami, pertolongan, penyertaan dan berkat-Mu dalam sepanjang minggu yang kami lalui, dan memungkinkan kami kembali pada saat pagi hari ini untuk datang menghadap hadirat-Mu. Kami telah menaikkan pujian dan penyembahan kepada-Mu Tuhan, dan kami yakin percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan menyatakan diri-Mu dalam kehidupan kami melalui firman Allah. Kami siap menerima penyataan-Mu, kehadiran-Mu Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus mengurapi kami, memampukan kami untuk kami dapat menerima lawatan jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus mengurapi kami, menyucikan dan menguduskan kami, mempersiapkan tanah hati kami yang baik dan subur, siap ditaburi kebenaran firman Allah. Urapi hati kami, pikiran kami, telinga kami, sehingga kami dapat fokus dan konsentrasi akan kehadiran-Mu melalui firman Allah. Sucikan ruangan dan sekitar ruangan ini, satupun yang mengganggu dan mengacaukan ibadah kami. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Semua sehat? Karena sudah jamu, ya saudara, yang membuat kita sehat jasmani dan rohani. Semua baik-baik. Ini semua karena kemurahan, anugerah, pertolongan, dan berkat Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama menikmati kehadiran firman Allah yang terambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-14. Ayat 13 beberapa minggu yang lalu sudah saya sampaikan kepada saudara. Ayat yang ke-14, ya, mohon supaya saudara bisa fokus setelah membaca firman Tuhan. Seluruh HP di-off-kan semua, supaya saudara bisa fokus dan konsentrasi kepada firman Allah hanya setengah jam. Firman Allah hanya setengah jam, saudara. Saudara akan rugi kalau saudara tidak fokus kepada firman. Tujuan saudara datang ke tempat ini bertemu dengan Tuhan saudara, yaitu melalui firman Allah. Kita baca bersama-sama ayat ini, Yakobus pasal 5 ayat yang ke-14. 2, 3. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengoleskannya dengan minyak dalam Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan. Doa adalah sarana untuk mendapatkan kuasa, mujizat dan pertolongan. Haleluya. Saudara, kalau sudah ingat ayat yang ke-13, kalau ada seorang kamu yang menderita itu adalah problem. Apa jalan satu-satunya? Berdoa. Semua manusia punya problem, punya masalah dalam hidup. Ayat ini mengatakan tentang doa. Saudara, ya, doa dan doa serta doa. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, dalam ayat 14 juga ada kata kunci juga, berdoa. Berdoa adalah merupakan kata kunci dalam ayat ini. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, ya, dalam ayat ini dikatakan apabila ada seorang yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan
dia serta mengoleskan dia dengan minyak dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, saudara, hari ini adalah sesuatu, kalau saudara ada sampai hari ini adalah suatu hal yang sangat tepat. Saudara boleh ada di dalam gereja. Ini adalah tempat yang tepat di mana saudara berjumpa dengan Tuhan. Apabila saudara mempunyai masalah, kesulitan dan kesukaran dalam hidup, siapa yang saudara cari? Saudara di gereja saat hari ini datang ke gereja karena saudara mencari Tuhan, bukan yang lain. Cari sesuatu yang akan memberi jalan keluar, bukan ke tempat-tempat yang lain. Tetapi hendaklah ia berdoa. Rumah ini, gereja ini disebut adalah rumah doa untuk orang berdoa. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, dalam ayat ini dikatakan ada doa dan mengoleskan minyak. Saya tidak akan berbicara tentang mengoleskan minyak. Kalau Tuhan berkehendak minggu depan saya akan sampaikan firman Tuhan dengan minyak urapan ayat yang bagian B. Tapi saat ini saya sampaikan firman Allah yang saya tekankan adalah mengenai doa. Doa. Jadi doa yang ditentukan bukan minyak. Ada yang sakit, panggil penatua. Ada yang sakit, panggil penatua. Saya kasih dalam, ada yang sakit hari ini? Semua sehat? Jasmani, rohani? Tidak ada yang sakit di sini? Jujur? Tidak ada yang sakit di sini? Kemut-kemut rasanya ndak sih? Jujur saudara, kalau di sini sakit, di sini sakit, jalan keluarnya, kuncinya adalah berdoa. Kalau tidak berdoa berarti firman Tuhan katakan kalau saudara tidak ingin jatuh dalam dosa, berbuat dosa adalah berdoa. Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam dosa, tidak diseret dalam dosa, tidak berjalan pada jalan berdosa. Di antaranya adalah berdoa. Saya sampaikan siapa penatua di sini. Penatua di sini yaitu sesepuh. Sesepuh, saudara. Sesepuh itu adalah orang tua. Tetapi saudara kasih berbintang sesepuh juga, bukan yaitu lanjut usia, orang yang dituakan. Orang yang dituakan. Di satu kelompok orang tua-tua yang memimpin anak muda, dia dituakan. Penatua di sini adalah sesepuh, pemimpin rohani, pemimpin Kristen yang penuh dengan iman dan penuh Roh Kudus. Ini penatua. Selanjutnya saudara kasih, penatua ini adalah yang mengatur segala sesuatu. Namanya pemimpin, mengajar dan pengkhotbah. Makanya Rasul Paulus pada waktu dia membuka sidang Kolose, setelah dibuka dilayani, taruhlah penatua untuk memimpin, bisa mengajar, bisa khotbah. Dia membuka lagi sidang Efesus, dia taruh penatua untuk mengajar dan berkhotbah di situ. Tentunya orang yang beriman dan penuh dengan Roh Kudus, mempunyai kemampuan. Dokun kasih dalam Yesus, di sini dikatakan sakit apa? Siapa yang tahu?
Kalau ada orang di antara kamu yang sakit, sakit apa kira-kira? Tidak disebutkan dengan spesifik, saudara, dengan sesuatu yang khusus. Berarti ini semua penyakit, sakit jasmani dan sakit rohani, saudara. Jasmaninya sakit. Saat hari ini saudaraku kasih banyak orang yang sakit, rumah-rumah sakit penuh, ruang-ruang isolasi penuh. Betul enggak saudara? Ini saat ini, bukannya di Indonesia tapi di seluruh dunia, karena virus, karena bakteri. Saudara, yang bakteri yang namanya belum dapat diatasi, sudah muncul lagi 117. Rupanya saudara 117 belum masih mau datang, bahkan sudah datang. Datang lagi yaitu 327. Tidak tahu apa itu, saya bisa nyebut saja saudara. Sakit. Firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan katakan apa? Untuk mendapat kuasa, mujizat dan pertolongan adalah berdoa. Berdoa, saudara. Jadi di sini sudah doa bukan hanya kesembuhan tubuh jasmani saja, tetapi jiwa dan roh. Untuk kesembuhan jiwa dan roh. Kalau jasmaninya sehat, bagaimana jiwanya? Jiwanya sakit. Kalau jiwanya sakit, apa itu? Jiwanya sakit sama dengan sakit jiwa. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, ada seorang hamba Tuhan. Dia dapat pakaian, dia pakai seperti pakaian dokter, pakaian. Lantas pada waktu naik bis, Bapak ini dokter ya? Iya dokter. Di mana? Dia tunjukkan suatu desa. Loh, di sana ada rumah sakit? Ada. Rumah sakit apa? Rumah sakit jiwa. Dia bilang gitu. Rumah sakit jiwa? Oh iya. Kok saya belum pernah dengar? Ya makanya saya kasih tahu saat ini. Saudaraku kasih. Lantas dia kejar di mana tempatnya Saya bilang itu, rumah sakitnya bentuknya yaitu rumah ibadah. Bentuknya gereja. Loh kok iya? Gereja itu tempatnya orang-orang yang sakit jiwa masuk di gereja supaya jiwanya sehat, sembuh, dan kuat. Amin saudara. Bagaimana tubuh saudara sehat, jiwa saudara saat hari ini? Menyembuhkan tubuh, jiwa, dan roh. Saudara, jiwa. Jadi saudara kasih, kita mendengar firman Allah. Firman Allah katakan, saudara, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Di situ dikatakan bahwa semoga tubuh, semoga roh, jiwa dan tubuhmu, kalau dalam bahasa lain dikatakan sehat-sehat dan baik-baik. Amin saudara. Jangan sudah bangga kalau tubuh saudara sehat, tapi jiwa saudara sakit. Kalau jiwanya sakit, sudah hidupnya tidak benar, perkataannya tidak benar, tingkah lakunya tidak benar, karena jiwanya sakit. Sekarang tubuhnya sakit, tubuhnya sembuh sehat, jiwanya sehat. Bagaimana roh? Apakah juga sehat sembuh? Saudara beribadah kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Tuhan itu roh adanya. Saudara memuji Tuhan, saudara tubuh saudara, menyanyi tubuh saudara yang mendapatkan kekuatan. Memuji
jiwa saudara yang terkena. Tetapi menyembah adalah roh saudara yang kena. Saat ini saudara telah memuji Tuhan, menyanyi memuji Tuhan, kang roh saudara. Makanya saudara kasih, kalau sudah ingin ibadah, saudara merasa puas kalau roh saudara ketemu dengan roh Allah, baru klop saudara. Ibadah itu seharusnya roh kita ketemu dengan rohnya Allah. Kalau saudara beribadah saudara tidak dapat apa-apa, tidak menerima apa-apa, berarti roh saudara bertemu dengan rohnya Allah. Saudara, makanya kita memuji, menyembah, ya, memuliakan Tuhan, beribadah dengan roh dan kebenaran, sehingga roh Allah itu bekerja dalam hidup kita. Nah, saudara kasih dalam Yesus, jadi yang doa itu bukannya penyembuhan untuk tubuh, tapi jiwa dan roh kita. Saudara kasih dalam Yesus. Nah, saudara kasih, ada beberapa hal saya sampaikan kepada saudara. Bagaimana kita harus berdoa? Bagaimana saudara berdoa? Saya yakin saudara berdoa, tapi doa saudara bagaimana? Ada beberapa hal. Yang pertama, doa itu tadi dikatakan dalam nama Tuhan. Jadi doa itu harus menyebut nama Tuhan Yesus. Yohanes pasal 14 ayat 13 dan 14. Yohanes pasal 14 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melaksanakan, melakukan. Jadi yang pertama, berdoa dalam namaku. Siapa aku di sini? Yesus. Nama saudara, bukan Allah, bukan maha besar. Allah itu jabatan, gelarnya maha kudus, maha mulia, maha besar, maha tinggi, maha adil, itu gelar. Tetapi ayat ini mengatakan kalau kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, juga dalam namaku, namanya yang disebut. Bukan gelarnya, bukan jabatannya, tetapi nama. Allah kita punya nama. Siapa saudara? Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak menyalahkan, tetapi ini keyakinan saya. Ada yang berdoa, Tuhan tolong kami, Allah tolong kami, tidak nyebut namanya. Saudara, saya tidak menyanjung, tapi tadi doa yang tepat diawali Bapa kami dalam nama Yesus. Sesuai dengan ayat ini. Kalau berdoa pakai nama ini, mengapa saudara? Baca Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Saudara kasih mengenai Yesus yang telah datang ke dalam dan mengosongkan diri, menanggalkan kealahannya, yaitu meninggalkan yaitu tahtanya, datang ke dalam dunia, menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, taat mati, disalib, merendahkan diri. Maka Allah meninggikan, memberikan satu nama dan meninggikan nama ini di atas segala nama. Amin saudara. Mengapa dalam nama Yesus dia adalah nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Tidak ada tandingannya nama ini. Tidak ada nama lain saudara kecuali Yesus Kristus. Dia satu-satu juru selamat. Tidak ada nama di kolong langit ini yang bawa keselamatan kecuali nama Yesus Kristus. Percayalah kepada Yesus, maka engkau akan selamat saudara. Maka setiap lutut akan bertelut sujud, setiap mulut akan mengaku
bahwa Yesus adalah Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 17. Apa saja yang kamu lakukan baik dalam perkataan dan perbuatan. Berarti setiap saudara bekerja, setiap pagi sudah melangkah untuk berangkat bekerja, anak-anak berangkat untuk sekolah, sudah berangkat kemanapun, ayat itu mengatakan, hendaklah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kamu lakukan kerjakan, kerjakanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Pada waktu berdoa pakai nama apa? Aku kasih dalam Yesus Kristus. Masih ada orang Kristen tapi di sini tidak ada. Mereka ada kesulitan, ada kesulitan, sakit jasmani, sakit rohani, sakit ekonominya, sakit keuangannya, sakit usahanya, sakit berarti tidak lancar, tidak sehat. Kirim dongo. Jawab kirim dongo, saudara. Ya, kirim dongo biasanya itu dia pergi ke makam, tabur bunga di sana, berdoa di makam, di rumah juga buat selamatan, kirim dongo. Dan pada waktu selamatan saudara, oh ini merui danyang ini, yaitu Dewi, Bopo Adam, Ibu Kowo, kan begitu saudara. Saya heran, kalau orang Kristen masih melakukan seperti itu, apa itu? Percaya kepada Yesus bagaimana? Dipertanyakan kehidupan kekristenannya. Saudara, ayat ini dikatakan dalam nama Yesus. Loh, saudaraku kasih, loh buktinya mereka juga diberkati. Mereka lancar, iya kan? Dia berdoa di Gunung Kawi, ada di Gresik, tempat-tempat mereka untuk yaitu memohon pertolongan, yaitu ada di Blitar, ada di Kediri. Saya tahu tempat-tempat itu, saudara. Tapi saya tidak datang ke sana. Aku kasih, dan mereka berhasil diberkati. Saudara berdoa mati-matian kok hidup saudara seperti ini, kan begitu. Loh, nyata nih. Setan bisa memberi lebih cepat daripada Tuhan. Ya. Tetapi saudara tahu, kalau berkat itu dari setan, apa imbal baliknya? Nyawa dibawa oleh setan. Kemana saudara? Kalau Tuhan yang memberkati, Tuhan paling hanya minta 10/10. Amin. Kok sepi? Kok diem? Ya kan, kalau Tuhan yang memberkati, Tuhan yang 10-nya. Bukan nyawa saudara, justru saudara diberkati. Bedanya berkat dari Tuhan dengan dari setan itu apa? Kalau itu panas, berkatnya banyak, masalahnya banyak, akhirnya terjadi satu tukaran suami istri, keluarga berkelahi. Tetapi kalau dari Tuhan, dia bentuk sedikit membuat damai sejahtera, ayam, tentram, dan awet, saudara. Nah ini yang pertama. Yang kedua, saudara kasih dalam Yesus Kristus, doa itu harus benar dan sungguh-sungguh. Yakobus pasal 5 ayat 16. Nanti khusus saya uraikan ini, tapi ini hanya sekedar saja. Benar dan sungguh-sungguh. Banyak orang berdoa sungguh, Tuhan tolong sampai nangis-nangis, tapi tidak benar. Gimana doa yang tidak benar? Berarti doa yang benar ada yang tidak benar. Ya kan? Yakobus pasal 4 dikatakan doa itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu daging. Saudara. Dan mereka berdoa tidak dijawab, mereka berkelahi, mereka bertengkar, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Loh, kamu berdoa mana sekarang hasilnya? Kamu kerja mana hasilnya? Saling menyalahkan karena doanya untuk ingin untuk memuaskan hawa nafsu. Doa berarti ada doa yang tidak benar kalau ada yang benar. Doa yang tidak benar sesuatu saudaraku yang hanya untuk memuaskan diri sendiri. Pernah saya sampaikan kepada saudara, ada seorang pemuda di
gereja. Begitu rajin dalam pelayanan. Setiap hari hampir ada di gereja. Dia pelayanan apapun saja dia ikut pelayanan, saudara. Lantas karena sudah usia lanjut, dia ingin mendapatkan teman hidup, seorang pemuda ini. Dia berdoa. 1 minggu sudah dijawab, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun sudah dijawab. Dia bilang, percuma aku berdoa, tidak dijawab oleh Tuhan. Lantas suara-suara dari luar, oh sana lo, kalau kamu cari jodoh itu loh, ada orang pintar bisa kamu bawa putih-putih, bebek putih ke sana, kamu dapat jodoh ke sana. Mulai bimbang, iya kan? Ke orang pintar dan seterusnya. Nah, aku kasih dalam Yesus Kristus. Saya kalau jodoh itu dari setan, saudara, berarti istri saya itu, saudara-saudara itu campur manis, campur setan, saudara, iya kan? Kalau dari Tuhan berarti Tuhan. Mengapa tidak dijawab? Yang didoakan yang dia ingin menjadi teman hidup adalah satu gereja. Dia berdoa, dia senang kepada seorang wanita. Mengapa tidak dijawab? Karena wanita itu punya suami. Doa bukan hanya salah, tapi doa sing ngawur. Yang tidak dijawab itu satu contoh. Jadi benar dan sungguh-sungguh benar. Ya sesuai dengan firman, minta apa saja dari firman Tuhan katakan. Sungguh-sungguh. Kayak lanjut saja. Yang ketiga, saya sudah dalam nama Yesus, kok belum dijawab. Sudah benar dan sungguh-sungguh, kok belum dijawab. Yang ketiga, tidak jemu-jemu. Lukas pasal 18 ayat 1 dan ayat yang ke-7. Ya. Yang ketiga, tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan, terus-menerus. Dalam ayat 1 dikatakan, hendaklah kamu berdoa dengan tidak jemu-jemu, berseru siang malam, terus-menerus. Jadi kalau berdoa belum dijawab, terus berdoa. Kalau sudah doa sudah benar dan sungguh-sungguh dalam nama saudara, terus kami sudah tidak jemu-jemu. Sampai kapan? Tuhan katakan tidak akan menunda-nunda. Tuhan akan melaksanakan waktunya tuh. Ada doa itu langsung dijawab. Ada harus menunggu, harus sabar. Yang keempat, menurut kehendak Tuhan. Nah, doa kita sudah dalam nama Tuhan, sudah benar, sudah sungguh-sungguh, tidak jemu-jemu. Menurut kehendak Tuhan tidak. Saudara, harus kita mengerti kehendak Tuhan. Untuk mengerti kehendak Tuhan itu tidak gampang. Menuruti kehendak Tuhan itu justru sakit, bertentangan dengan hidup kita, dengan kemauan kita, dengan keinginan kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Saudaraku, firman Tuhan, jika engkau berdoa meminta seturut dengan kehendak Allah, Tuhan pasti akan mendengar dan menolong. Kehendak Allah. Sudah menurut kehendak Allah apa tidak? Doa Yesus di Taman Getsemani, saudara, tidak menurut kehendak. Kalau kehendak jangan supaya cawan ini jangan aku minum. Kalau bisa lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi Tuhan. Nah itu. Kehendak Bapa apa? Dia harus minum cawan itu. Isi cawan itu ada dosa, isi dunia yang harus dia pikul, disalib. Kalau bisa tidak usah disalib Tuhan, jalan yang lain saja. Tapi Tuhan harus kamu lakukan itu. Itulah kehendak. Saudara, kehendak Tuhan adalah kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik, yang terindah dan termulia. Kehendak Tuhan itu apa, saudara? Kemauan kita dipotong oleh Tuhan. Dipotong oleh Tuhan. Kemauan kita dipotong oleh Tuhan dan disambung oleh Tuhan, dan kehendak Tuhan ini dipotong lantas disambung oleh kehendak Tuhan. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus,
Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Banyak, saudara. Seperti kita ibadah adalah kehendak Tuhan. Kita memuji Tuhan adalah kehendak Tuhan. Kita melayani adalah kehendak Tuhan. Bukan yang berseru Tuhan, engkau akan selamat, tapi yang melakukan kehendak Bapa di surga. Banyak akhir zaman, aku Tuhan sudah berdoa menyembuhkan orang, mengusir setan, bernubuat. Hebat, saudara ya. Seolah-olah itu kehendak Tuhan. Berkhotbah, melayani. Tapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Engkau membuat kejahatan. Karena apa? Tidak melakukan kehendak Tuhan. Apa yang dia lakukan di gereja bukan menurut kehendak Tuhan, kehendaknya diri. Kalau kehendak diri apa? Ingin dipuji, ingin disanjung. Saudara, ingin diperhatikan. Kalau tidak diperhatikan, tidak disanjung, tidak dipuji, tersinggung, saudara ya. Kok tersungging? Nah, sudah kau kasih. Nah, seperti itu kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang melakukan segenap kehendak Tuhan. Yesus dibaptis dikatakan kepada Yohanes Pembaptis, biarlah aku lakukanlah itu untuk melengkapi segenap melakukan segenap kehendak Bapa di surga. Penyucian hati nurani. Saudara, kita lanjut yang kelima. Sudah nama Tuhan, kok belum ada jawaban? Sudah benar dan sungguh-sungguh belum ada jawaban. Sudah tidak jemu-jemu, sudah menurut kehendak Tuhan, kok tidak ada jawaban? Yang kelima, Markus pasal 11 ayat yang ke-24. Jika engkau meminta segala sesuatu, seolah-olah apa yang kau minta itu sudah engkau terima. Apa namanya ini? Doa dengan iman. Mengimani apa yang saudara doakan. Kalau itu memang benar, saudara, memang doa itu benar. Apa yang saudara doakan, pergumulkan dalam hidup itu benar, saudara, dengan iman. Saya ambil contoh, saudara. Ini memang terjadi. Satu jemaat memiliki, dia bilang, Pak Pendeta, tolong doa kami mau buka usaha. Oh ya, kami doakan. Usaha apa ini? Doakan. Doa pada waktu dia mau buka usaha. Doa siang malam pagi petang doa. Dia ada di gereja. Dia buka usaha, didoakan oleh pendeta. Didoakan akhirnya apa? Usahanya itu maju. Dulu satu keluarga semua datang ke gereja. Sekarang dibagi, saudara. Karena apa, saudara? Karena usahanya besar. Minggu ini adalah anak-anaknya. Mana papa? Waduh, Aris banyak pesan kualan. Minggu lagi istrinya. Minggu lagi suami. Berarti berapa minggu sekali datang ke gereja. Lama-lama karena banyaknya order, bapak, ibu, anak tidak ke gereja. Sekali tidak ke gereja, 2 kali dibesuk. Pendetanya dulu datang kepada minta-minta, waktu pendetanya datang tidak digape, saudara. Sebab apa, banyak pelanggan di situ, ya suruh duduk, kasih minum, tinggal. Terus pendetanya ngelus dodo, Pak, ingat yo, ingat Tuhan, ini dari Tuhan, berkat Tuhan, jangan lupa Tuhan. Ya saya di rumah juga berdoa. Saudara, kalau yang datang persembahan nih, setiap bulan persembahan kasih, saudara, bukan orangnya. Berarti nanti yang masuk surga bukan jiwanya, tetapi uangnya masuk surga, saudara. Akhirnya apa, saudara? Lama-lama dia tinggalkan Tuhan, sampai lama-lama saudara, terjadi apa? Kebakaran, habis. Datang lagi, saudara, ke gereja. Kita tidak mau seperti itu. Kalau saudara doa sudah dijawab oleh Tuhan, saudara akan lebih dekat kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan.
Jangan lupa akan Tuhan, saudara. Doa dengan iman. Saudaraku kasih, apa yang menjadi penyebab doa tidak dijawab? Karena saudara, banyak orang-orang Kristen suka makan es. Tahu saudara? Doa kalau ditaruh es jadi dosa. Dosa apa saudara? Baca ayat Markus pasal 11 ayat 25 sampai 26. Tidak mau mengampuni, tidak mau diampuni, punya sakit hati, kecewa, luka hati, tidak mau mengampuni dan tidak mau diampuni. Tuhan katakan doa Bapa kami apa saudara? Ampunilah kami sebagaimana aku telah mengampuni orang lain. Saudara akan diampuni dosa saudara. Doa saudara akan dijawab oleh Tuhan kalau sudah mengampuni orang lain. Tidak simpan akar pahit, kepahitan, sakit, kecewa. Amin saudara. Tuhan hari ini mau menyembuhkan saudara, tubuh, jiwa dan roh saudara. Doa-doa pergumulan yang sudah berminggu-minggu, bertahun-tahun belum dijawab dan saat ini akan dijawab oleh Tuhan. Ini tadi, saudara harus mengampuni, mengasihi, mengampuni, mengasihi, melupakan, memberkati. 4 ini. Saudara akan bisa mengampuni kalau ada kasih. Tanpa ada kasih, tidak ada bisa mengampuni. Jadi mengasihi, mengampuni, memberkati, melupakan. Amin. Apa yang telah orang lain berbuat kepada saudara. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita semua berdiri, kita datang kepada. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, Sang Penjawab semua seru doaku. Seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup mengawal seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku aja.
perasaan saudara yang sakit, ekonomi saudara yang sakit, usaha saudara yang sakit disembuhkan. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Memberkat, katakan aku percaya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Katakan aku percaya, percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Seru doaku, saya seperti Engkau. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan kehidupanku. Terima kasih Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami boleh bersyukur atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu yang boleh kami rasakan jika saat ini Tuhan Engkau mengingatkan kembali untuk kami selalu berdoa. Selain itu kami harus saling mengasihi Tuhan, supaya doa-doa kami Engkau, ya Tuhan Yesus, Engkau jawab. Terima kasih Tuhan atas bersyukur atas firman-Mu. Bila firman-Mu benar-benar tertanam di setiap hati jemaat-Mu, sehingga anak-anak-Mu selama hidup di dunia ini, anak-anak-Mu menjadi umat pilihan-Mu, umat yang berbahagia sesuai dengan rencana-rencana Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu melalui penyampaian firman Allah, boleh mengubah setiap jiwa-jiwa yang sakit menjadi sehat dan selalu kuat di dalam melakukan firman Allah, menjadi saksi Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih sehingga anak-anak-Mu di mana saja berada, di mana saja bekerja Tuhan, menjadi terang dan saksi-Mu. Itu sebabnya Tuhan, beri kekuatan dengan Roh Kudus, anak-anak-Mu boleh mampu Tuhan menceritakan kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan sebagai doa dan seruan kami, panjatkan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Bagi pelayan kantong kolektor dipersilakan.
biarpun gunung. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Puji nama Tuhan. Kita sudah dilawat oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kita didorong untuk kita lebih dekat dengan Tuhan melalui kita, yaitu bersekutu di dalam doa agar apapun yang kita hadapi, Tuhan Yesus pasti menolong. Amin. Di nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah di tempat ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk keluarga kami hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu persembahkan. Doa kami, Tuhan Yesus sajalah yang mampu membalas Bapak Ibu, sebab apa yang Bapak Ibu tabur, pasti Bapak Ibu tuai melalui berbagai-bagai cara, usaha, pekerjaan. Disitulah Tuhan akan menyatakan janjinya. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Sugeng, persembahan keluarga Bapak Siregar. Hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Saudari Lia. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja. Hari Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Sabtu jam 10 ada doa. Jam 6 malam ke 18 doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 anak-anak. Jam 9 ibadah umum. Demikian pengumuman ibadah Senin, Selasa, dan Jumat ada doa malam dimulai jam 7 malam. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu. Dan untuk persembahan korden atau nanti untuk pengecatan, tambah keluarga Bapak Warto 500.000. Terima kasih, Tuhan memberkati, sehingga total semua ada 6.250.000. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ini nanti Bapak Gembala akan memberikan pertanggungjawaban setelah korden selesai, dan sisanya nanti akan dipakai untuk pengecatan luar dan yang ada di depan. Itu ya Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberkati apa yang Bapak Ibu telah lakukan, kerjakan, semua adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini berdoa untuk pekerjaan Tuhan.
Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, yang sakit, agar Tuhan tolong. Berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui. Berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput untuk bangkit berdiri, kita pujikan satu pujian. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Saya mohon dengan kasih Kristus, Bapak Siregar berdoa sebelum doa berkat. Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami tinggikan dalam hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan mengurapi kami, Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah kami. Kami merasakan Tuhan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami merasakan Tuhan kasih-Mu di dalam hidup kami. Sehingga Tuhan dalam pujian kami, penyembahan kami, kami percaya Tuhanlah yang tertinggi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di mana kami datang Tuhan haus akan firman-Mu, di mana kami datang Tuhan mencari firman-Mu, kami percaya Tuhan yang haus sudah dipuaskan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mengurupai hidup kami, Engkau memberkati hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Seberapa ada yang kami hadir pada pagi hari ini, kami percaya Tuhan, Tuhan sudah puaskan. Kami bersyukur Tuhan, kami memohon Tuhan, di mana pagi hari ini saudara-saudara kami yang gak bisa hadir, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka berjalan Tuhan, kami percaya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Jikalau ada Tuhan saudara-saudara kami yang sakit, mohon Tuhan ulurkan tangan-Mu, berikan kesembuhan mereka Tuhan, agar kami yang akan datang bisa berkumpul memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan pada pekerjaan kami, usaha kami Tuhan dalam minggu ini, kami serahkan kepada tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mengurapi, Engkau menyertai dalam pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini, kami serahkan ke tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengurapi, Engkau yang memimpin Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, wakil para presiden Tuhan, para menteri sampai Tuhan ke Puri, juga Tuhan sampai Tuhan ke Tuhan Yesus yang berkati, yang mengurapi Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa permohonan kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat dua belah tangan kita bersama-sama dan kita mengucapkan kata-kata berkat dengan iman. Sekarang
saya mau pulang. Saya sudah menerima berkat, rahmat, anugerah, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa, silakan duduk Bapak Ibu jemaat. Bagi jemaat yang berada di atas dapat turun terlebih dahulu. Kita pujikan.